Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan lagi untuk sesi 3 pada malam hari ini. Kita akan coba memberikan trik rekan-rekan membaca katalog ya, yang sudah saya sampaikan tadi, trik untuk e-learning ya, pembelajaran online ya, baik menggunakan e-learning tutorial online maupun e-learning si layar ya. Jadi dia dah punya kode masing-masing rekan-rekan, jangan khawatir. Tetap fokus saja di sistem pembelajaran e-learning ya, rekan-rekan. Karena dua metode itu aja yang dipakai di sistem kuliah UT. Jadi kalau mata kuliahnya tidak muncul di akun tutorial online-nya, berarti mata kuliah tersebut berada di si layar ya, otomatis tuh. Oke, izin saya share terkait dengan katalog. Nanti besok pagi insya Allah saya akan upgrade ya. Upgrade informasi katalog ini udah bisa jadi pegangan rekan-rekan tentunya. Oke, sambil mengadmit kawan-kawan. Baik, ini adalah bentuk katalog ya. Ini katalog terbaru 2026 rekan-rekan. Ya, ini daftar isi terkait kurikulum, pendahuluan dan penamaan program studi, struktur kurikulum dan sebagainya. Ini bisa rekan-rekan baca nantinya. Kemudian ada fakultas, kita ada 7, ada 4 atau 5 biasanya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Ini terdiri dari 7 jurusan program studi ya rekan-rekan. Ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, FEB. Kemudian ini ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FHISIP. Ini terdiri dari 11 jurusan, rekan-rekan, termasuk administrasi negara, ilmu pemerintahan, sosiologi, program studi bahasa Inggris, ilmu hukum juga berada di Fakultas Ilmu Sosial Hukum Politik ya, rekan-rekan. Kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, ada 9 jurusan. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, ada 8 jurusan. Nah, inilah. Ini nama-nama jurusan yang rekan-rekan pilih dan rekan-rekan kuliah di UT ini berada di fakultas apa saja. Jadi ini bentuk informasi fakultas dan jurusannya. Sama kemudian nanti ada beberapa informasi terkait dengan alamat, kemudian ada daftar tempat praktikum, kemudian ada daftar nama pejabat fakultas. Ini bisa kita cek di katalog ini. Ini pendahuluan bisa rekan-rekan baca nanti visi misi dan lain sebagainya. Ini untuk UT. Kemudian penataan nama program studi, struktur kurikulum, ya, fakultas, ya. Kita ada 4 fakultas rekan-rekan, ya. PEP, FISIP, FKIP, dan FST. Lebih kurang 36 jurusan. Ini Fakultas Ekonomi Bisnis, ini visi misinya rekan-rekan baca, ya. Nah, karena di sini ada jurusan ekonomi pembangunan, biasanya akan nanti tengok jurusan ekonomi pembangunan ini jurusannya visinya apa, misinya apa, dan tujuannya apa sudah ada di sini. Capaian pembelajaran. Kemudian ini detail dari alumni atau capaian pembelajaran S1 ekonomi pembelajaran itu nanti bisa kompeten untuk apa? Misalnya satu mampu menunjukkan sikap bertakwa dan lain sebagainya sampai CPL 11 bahkan lebih nih rekan-rekan. Nah, setelah ini biasanya akan tersajikan bentuk seperti ini. Ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan program studi 53 atau Ekonomi Pembangunan ya. Nah, di jurusan di tabel ini di sini ada nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS-nya dan waktu ujiannya. Kemudian ada di sini bahan ajar yang digunakan rekan-rekan. Ada kode dan ada nama buku atau modul yang digunakan untuk belajar si mata kuliah ini. Oke. Kemudian 1 sampai 8 ini adalah jumlah semester ya atau detail semester. Satu semester satu, 2 semester 2, 3 semester 3 dan sampai semester 8 rekan-rekan.
Nah, di sini kita contohkan kode satu mata kuliah. Kode mata kuliah Ekon 4103. Nama mata kuliahnya Matematika Ekonomi. Jumlah SKS-nya 3. Waktu ujiannya dan nampak di sini. 1.1 ini berarti rekan-rekan minggu pertama, jam pertama. Karena kan UT ini ujiannya Sabtu dan Minggu rekan-rekan. Jadi dia ada kode satu, kode 2 Romawi itu. Kalau satu Romawi berarti minggu pertama, berarti di hari Sabtu. Kemudian Romawi kedua, Romawi 2 itu menandakan minggu kedua, berarti di hari Minggunya. Nah, titik dan angka di belakangnya adalah menunjukkan sesi jam ujian. Jadi di UT itu kita ada 5 sesi satu hari ujian rekan-rekan. Ada 5 mata kuliah atau 5 sesi, ya. Jadi nanti mahasiswa baru jangan terkejut, bahwasanya kita ada 5 mata kuliah. Tapi di semester ini mudah-mudahan tidak langsung full sekali ujian tuh 5 mata kuliah. Terbayang kan? Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 petang kita ujian dengan jumlah 5 mata kuliah itu saya rasa itu bisa tidak maksimal sebenarnya. Jadi mudah-mudahan di semester ini kita bisa membuat schedule yang lebih epic, yang lebih maksimal untuk kawan-kawan mahasiswanya ujian. Jadi mungkin satu hari itu ada 3, kemudian atau 4, ya. Kalau misalnya diambil 8 mata kuliah, tentu banyak nih satu hari 4, satu hari berikutnya 4 juga. Ketersediaan dengan jumlah schedule mata kuliah, kemudian jumlah perangkat ya yang ada di tempat ujian masing-masing ya, rekan-rekan. Nah, seperti itu ya. Ingat, waktu ujian ini menunjukkan waktu jam minggu pertama, jam pertama. Satu Romawi titik satu itu membacanya. Oh, minggu pertama, jam pertama nih mata kuliah ujian nih. Jadi saat kalau nak ngambil mata kuliah bisa kita tengok nih di jadwalnya. Nah, sebenarnya di UT itu sangat mantap ya. Kita bisa meminta jadwal ujiannya tuh di sesi berapa dah di sini. Nah, contoh, kalau besok di bulan Juni pada saat registrasi kan bisa menghubungi pengurus di sentral layanan saat meregistrasi mata kuliah. Ya, Pak, kami nak ngulang tapi cari mata kuliah yang mungkin ujiannya di hari Minggu dan jam kelima. Nah, ini bisa nih. Manajemen, kemudian SKS 4, Minggu kedua, jam kelima. Nah, gitu. Berarti hari Minggu ujiannya jam sesi kelima, jam sesi terakhir ujiannya. Seperti itu, rekan-rekan ya. Kemudian, untuk bahan ajar, ini bahan ajar di UT-nya rekan-rekan jangan terkejut kalau bahan ajarnya itu tidak sama namanya dengan mata kuliah. Itu sudah lumrah dan sudah biasa rekan-rekan ya. Saya sampaikan sekali lagi, kalau bahan ajar atau buku modul yang digunakan di UT itu kalau tidak sama namanya dengan mata kuliah itu sudah biasa karena UT akan menggunakan beberapa eh, apa ketersediaan modul atau belajarnya yang mirip dengan jurusan lain. Contoh, untuk mata kuliah matematika ekonomi, UT ini menggunakan eh, buku modul dengan mata kuliah ESPA 4122. Namanya Matematika Ekonomi edisi 3. Masih mending lah sama kan? Nah, cuma kodenya itu sama. Jangan khawatir rekan-rekan. Itu bukan salah bukunya, bukan salah kirim, tapi itulah kenyataannya. Kemudian Pancasila ini sama ya. Kemudian yang tak sama ini masih sama lah buku nama-nama, cuma kodenya aja yang tak sama rekan-rekan. Ya, jangan bimbang, jangan takut ketika, loh, Pak, kode bukunya dan nama bukunya tak sama dengan mata kuliah, Pak. Tak salah, tak sama, tak masalah. Karena UT akan menggunakan edisi buku dari jurusan lain, rekan-rekan. Jangan khawatir, ya. Ini panduannya, katalognya, itulah gunanya. Bisa kita baca, kemudian bisa kita telaah, ya. Jadi jangan khawatir ketika kita dapat buku yang namanya tak sama dengan mata kuliah kita. Nah, contoh yang tak sama sama sekali ya. Dia ada beberapa mata kuliah yang tak sama sama sekali. Itu menjadi ini menjadi polemik ya. Bilang buku salah dan lain sebagainya. Salah kirim dapat bukunya. Nah, gitu. Banyak pertanyaan seperti itu yang selama ini yang kami terima ya, pengaduan-pengaduan mahasiswa ya. Nampaknya nih hampir mirip-mirip aja nih rekan-rekan. Cuma kodenya aja yang tak sama berbeda ya. Ini hampir sama, mata kuliahnya hampir sama rekan-rekan. Nih, contoh yang akan agak beda sedikit nih, mata kuliah Econ 4430 Ekonomi Jaminan Sosial nama mata kuliahnya.
Sedangkan buku yang dipakai ini milik jurusan ilmu pemerintahan rekan-rekan. IP 414429 Manajemen Pelayanan Umum. Nah, ini jauh kan bedanya kan? Tapi tidak masalah karena begitulah di UT. Jadi dia setiap jurusan itu saling mengisi rekan-rekan. Bisa jadi mata kuliah yang berada di jurusan ekonomi, menggunakan mata kuliah yang berada di jurusan Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, itu tak masalah rekan-rekan ya. Ini kita sepakatkan. Kemudian di sini ada paket arahan per semester dan SKS. Nah, ini kolom ini menunjukkan mata kuliah yang berada di semester satu. Ketika berisi ya, kita tengok di semester satu rekan-rekan apa saja mata kuliah yang berada di semester satu ini. Ada 3, 2, ini sesuai dengan jumlah SKS-nya ya. Berarti ini mata kuliah yang di kolom ini adalah mata kuliah yang berada di semester satu. Begitu juga semester 2. Ini berarti yang mengisi kolom semester 2 ini berarti inilah mata kuliah yang berada di semester 2. Begitu juga 3 dan sampai seterusnya rekan-rekan. Nah, oke, bisa dipahami ya cara membaca katalog nanti akan saya apa. Di sini ada keterangan ada WTP, BWTT ini apa nih maksudnya PWO. Di sini bisa rekan-rekan baca ya. T itu adalah tutorial tatap muka ya, tutor web dan sipasemi. Inilah yang saya bilang tadi. Biasanya bagaimana kita untuk mengetahui mata kuliah itu berada di e-learning, tutorial online atau di set di eh, si layar. Nah, ini pertanyaan dari Bang Dodi tadi, Bang. Ya. Jadi kalau WT wajib tuton, ya. Kemudian BW bimbingan wajib, bimbingan. Berarti ada tutor, ada tatap mukanya. Kalau BWO bimbingan wajib online. Berarti ini bimbingan wajib online juga. Pertemuan. Pro mata kuliah praktikum wajib bimbingan online. Berarti di layar nih rekan-rekan kalau pro. Kalau B Pro mata kuliah berpraktikum wajib bimbingan online. Bisa jadi di e-learning tutorial online maupun di layar. Ini standby aja gitu. Kalau tak muncul mata kuliah tersebut berarti dia berada di layar rekan-rekan. Kemudian untuk sistem unggah praktik ya, yang bagi yang praktikum biasanya laporannya itu atau karya ilmiah itu biasanya diunggah dalam bisa jadi di akun Tuton atau di aplikasi praktikum ya, berbeda ya di sini ya atau praktikum ya. Kemudian di sini eh, di UT ini dia setiap jurusan memiliki mata kuliah pendukung rekan-rekan atau mata kuliah prasyarat ya. Kalau mata kuliah itu tidak tuntas atau masih belum lulus, berarti kita tidak bisa wisuda rekan-rekan. Nah, jadi kalau di Fakultas Ekonomi Bisnis ini untuk jurusan Ekonomi Pembangunan ini ada 4 mata kuliah yang menjadi mata kuliah prasyarat. Jadi 4 mata kuliah ini Ekon 4207, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Keuangan Internasional dan Kebank Sentralan dan Kebijakan Moneter ini tidak boleh bernilai C biasanya ya. C masih bisa, tidak boleh bernilai D atau C minus, minimal C. Betul kan? Dan mata kuliah ini juga menjadi waktu karena UT ini tidak mewajibkan kita buat skripsi. Jadi nanti rekan-rekan setiap jurusan itu berbeda-beda ya. Ada yang digalakkan untuk pilihan membuat karya ilmiah atau membuat skripsi misalnya kan. Kemudian ada jurusan juga yang mewajibkan ikut membuat skripsi. Kemudian ada jurusan yang hanya mengikut karir membuat karya ilmiah atau ujian tab langsung atau ujian tertulis komprehensif. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi nanti pilihan itu tergantung kesesuaian rekan-rekan lah ya. Ada yang mungkin mau ujian komprehensif atau ada yang hanya membuat karya ilmiah atau dua-duanya seperti itu. Seperti itu rekan-rekan ya. Ingat, jadi masing-masing jurusan punya mata kuliah pendukungnya dan mata kuliah pendukung itu menjadi prasyarat kelulusan. Tidak boleh tak lulus ya, wajib lulus baru bisa kita lulus. Nah, gitulah. Gitu ini kalau untuk ekonomi syariah ini dia. Kodenya 458 kode jurusannya. Kemudian ini mata kuliahnya nanti bisa ditengok besok saya akan sharekan ke rekan ya. Ini untuk jurusan selain PGSD dan PG PAUD dan PAI ya. Nah, nih kalau untuk katalog PAI ini dia berbeda dia. Jadi ada 2 katalog besok yang akan saya bagikan rekan-rekan. Sesuaikan dengan jurusan masing-masing ya. Kalau jurusan PAI, PAUD dan PGSD, ini kurikulum katalognya yang terbaru ya.
Begitu juga dengan PGSD sama juga seperti itu juga rekan-rekan ya. Sama. Sama juga penelaan, pembacaan mata kuliah, kemudian jumlah SKS dan lain sebagainya ini sama. Sama juga dengan mata kuliah jurusan umum. Sama, membacanya sama. Ya, aja lampiran-lampiran nanti tolong bisa masuk. Nah, ini tujuan visi dan tujuan semua masuk di sini rekan-rekan. Karena ini PGSD ya. PGSD ini agak berbeda karena dia 9 semester rekan-rekan. Karena satu semester diperuntukkan untuk profesi gurunya. Ya. Sama juga rekan-rekan bacanya. Ada mata kuliah kungkung, nama mata kuliah, waktu, SKS, ada bahan ajar yang digunakan, pakai semesternya, sama. Ya, tidak beda. Cuma penelaannya dibedakan karena beda beda ini, Mas. Beda pemahaman terkait dengan penyajian mata kuliah dan sistem pendidikannya. Eh. Kalau untuk di PGSD ini lebih banyak mata kuliah pendukungnya rekan-rekan. Ada 7 mata kuliah. Jadi ketujuh ini tak boleh tidak tuntas, wajib tuntas. Ya, seperti itu. Ada PKM dan lain sebagainya ini untuk PGSD. Mungkin itu saja rekan-rekan untuk sesi 3 kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kesiapan e-learning dan beberapa tips trik tadi yang saya sebutkan tadi bisa membantu kita semua ya, terutama rekan-rekan mahasiswa baru tentunya ini jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, untuk bisa lebih proaktif lah di grup dan atau chat pribadi langsung boleh. Tadi saya lihat ada banyak pertanyaan yang berada di kolom chat. Saya cengok lagi nampaknya ada tak ya? Oke, ada pertanyaan dari kolom chat. Kalau sudah centang hijau semua tapi belum 100%. Nanti 100%-nya akan dihitung ketika 8 pertemuan itu sudah terpenuhi ya Kak ya. Jadi jangan gas kita 100% dulu karena kan pertemuan kita ada 8. Jadi 8 itu di pembagian. Jadi kalau pertemuan satu tuh paling progresnya 13% paling maksimal tuh. Nanti ketika sudah ada tugas, nah itu pasti ratingnya naik. Saudara. Oke ya, kayak. Jadi dia pasti bertahap. Pertemuan pertama tuh pasti pasti baru kita capai 12%. Pertemuan kedua nanti mungkin sudah mencapai 25 tuh. Pertemuan tiga nanti ada 35%. Pertemuan empat sudah 50 dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jangan nunggu sesi-sesi per sesi. Jadi kalau per sesi dia masih masih belum menilai 100%. 100% ini ketika kita sudah menyelesaikan ke 8 pertemuan itu. Ya. Oke, Kak Fitrayana menanyakan kalau mau masuk si layar apakah sama password dengan tutor? Beda Kak, kalau si layar itu passwordnya cuma tanggal lahir aja. Usernya name masing-masing ya. Silakan dicek. Oke ya. Oke, Bang Rizky menanyakan mengalami kendala saat login ke akun Tuton. Oke. Oke Bang, nanti besok tolong nanti dikirimkan NIM sama tanggal lahir Bang Rizky. Saya coba nanti resetkan password di sistem kami ya. Besok pagi mungkin 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 bisa langsung di approve ya. Ada beberapa mahasiswa yang masih belum kesulitan login akunnya. Nanti mudah-mudahan besok sudah bisa saya approve ya. Karena sudah saya ajukan. Mudah-mudahan gitu Bang Rizky ya. Kalau Bang Rizky coba nanti password yang digunakan seperti ini Bang Rizky. UT@. Tanggal lahir ya Bang ya. Langsung tanggal lahir ya. Ini saya sharekan di kolom chatnya. Bisa tanggal lahirnya 12 Januari 1990. Seperti itu Bang. Nah, seperti itu. Itu password default ya rekan-rekan ya.
Password default untuk sistem ya. Jadi saya sampaikan itu password default U besar T kecil add. Langsung tanggal lahir. Coba nanti Bang Rizky ya, silakan ya. Atau sekarang kalau misalnya lagi masih di depan laptop langsung silakan. Boleh. Kalau selanjutnya untuk Bang Chandra masih kebingungan ya Bang? Tak masalah, tak apa-apa. Sambil belajar aja Bang. Yang penting bisa login dulu. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa. Contoh absen dulu, download materinya dulu, sampai indikator hijau itu sudah terbaca. Itu yang harus saya tekankan sekali. Itu. Nanti tetap berkomunikasi dengan kami Bang. Ya. Jadi kami untuk semester ini bahkan kami akan melakukan checking langsung ke akun Tuton rekan-rekan masing-masing. Jadi nanti kalau ada yang belum maksimal akan kami ingatkan apa kendalanya dan kita coba cari solusinya seperti itu. Ini sebagai bentuk layanan prima dari Sentra Layanan UT Bengkalis. Jadi layanan ini hanya dapat kawan-kawan mahasiswa yang berada di wilayah UT Bengkalis saja, rekan-rekan. Jadi kalau kalau di luar itu tidak tanggung jawab karena kalau di wilayah sentral UT atau kantor layanan di tempat eh, mendaftar atau meregistrasi, dia punya pelayanan masing-masing, ya, standar pelayanan. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, rekan-rekan, mungkin kita sudahi sesi 3 pada malam hari ini. Ya, nanti kita akan eh, tampil kembali, mengudara kembali di tanggal bulan Mei, mungkin di pertengahan, untuk bisa kami lakukan lagi evaluasi ya. Evaluasi pembelajaran yang sudah rekan-rekan lakukan atau sudah melalui beberapa skema untuk kegiatan partisipasi, inisiasi pertemuan. Baik, mungkin kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi rekan-rekan, saya akan sudahi eh, pada malam hari ini. Mungkin nanti kita akan lebih berkonsentrasi fokus ke informasi di WA Group ya. Nanti silakan apa-apa yang ingin ditanyakan dan kendala, silakan nanti menghubungi saya langsung atau langsung ke kantor Sentra Layanan UT atau Pak Sapuan ya yang standby di kantor layanan UT Bengkalis ya. Nanti rekan-rekan tinggal eh, komunikasi saja, itu yang paling penting. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mohon izin. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir ya. Pada malam hari ini sesi 1 sampai sesi 3 untuk persiapan ya. Jadi kita ada 3 fase rekan-rekan. Fase persiapan ini kita akan set 3 kali pertemuan Zoom berturut-turut ya. Kemudian nanti evaluasi juga kita akan buat semacam ini juga. Dan terakhir adalah kesiapan ujian ya. Kesiapan ujian semester nanti di bulan Mei. Karena kita di Juni pertengahan tanggal 16 Juni itu sudah dimulai presesi ujian sampai dengan bulan Juli rekan-rekan kalau tidak salah. Jadi biasanya kita di Bengkalis akan intens ke awal waktu untuk space waktu menyesuaikan karena kita nanti akan memakai sekolah kan tempat ujiannya di SMK Negeri 1 Bengkalis. Tentu kami akan menyesuaikan jadwal yang ada di sekolah rekan-rekan. Mengingat dan menimbang pertama ujian akhir sekolah juga semester untuk siswa-siswi di SMK dan juga penerimaan siswa baru ya penerimaan siswa baru tahun ajaran 2006-2027 juga dilakukan pada bulan 6 itu juga. Jadi biasanya kita akan mengambil di tanggal 16 dan pada semester ini juga kita akan mengaktifkan tempat ujian browsing net sebanyak dua lokal atau 2 kapasitas lokal lab komputer, berarti ada 2 ruang di browsing net nantinya. Jadi satu lagi yang di SMK 1 kita akan mengaktifkan 4 ruangan lab ya. Jadi satu sesi itu kita akan bisa melaksanakan kegiatan ujian sebanyak 250 mahasiswa. Sekitar gitulah ya sekali satu sesi ya. Karena kita ada 1 hari ada 5 sesi, berarti 1 hari kita akan bisa mengujiankan sebanyak 1.000 lebih ya jenis mata kuliah dan 1.000 mahasiswa tentunya. Karena loginnya per sesi rekan-rekan. Jadi kita senang menghitungan. Itu. Jadi kalau Sabtu dan Minggu bayangkan sudah berapa ribu kita mengujian kan.
Satu sesi aja kita udah ujian sekian ribu rekan-rekan ya. Satu hari itu ada 5 sesi. Bayangkan sekitar berapa ribuan akses login yang sudah bisa kita lakukan sejalan. Baik, rekan-rekan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Kalau tak ada pertanyaan lagi, boleh nanti kalau belum jumpa pertanyaannya di WA ke saya. Dan nanti akan kita lakukan penanganan langsung. Terima kasih rekan-rekan. Tetap semangat untuk belajar ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan eh, ini saling-saling bertukar pikiran tentunya ya. Untuk bisa kami menyapa dan juga saling memberikan solusi lah. Terima kasih kami ucapkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.